Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari Minggu kedua Prapaskah adalah Bapak Pendeta Slamet Iskandar dari KMJ GPIB Sumberkasih, Jakarta. Dan kita diajak untuk menghayati tema panggilan Tuhan sebagai anugerah. Mari kita bersaat teduh sejenak, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kita memasuki hari Minggu Prapaskah, Minggu Yudika, artinya berilah keadilan. Didasarkan pada seruan pemazmur, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Mazmur 43 ayat 1. Dalam kesengsaraan dan deritanya, Tuhan Yesus merasa telah diperlakukan tidak adil oleh manusia. Ia diolok, diejek, dan disalibkan oleh kaum imam, orang banyak, dan para serdadu. Ia ditinggal sendiri oleh para murid. Namun Tuhan Yesus berserah diri penuh dan memohon keadilan dari Bapanya. Terkadang kita juga merasa diperlakukan tidak adil dalam keluarga, usaha kerja dan layan kita di jemaat dan dalam masyarakat. Janganlah ketidakadilan itu membuat kita kecewa dan bersungut-sungut, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan mohon keadilannya bagi kita sehingga kita tetap melakukan tugas panggilan dan pengutusan kita dengan setia. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut Tuhan hadir melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan kita. Kita sambut Kidung Jemaat 457. Setiap
Saudara-saudara, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nas pembimbing yang saya baca dari Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, pengasih, penyayang Tuhan Yesus, Juru Selamat, dan Roh Kudus, pembimbing dan penolong sejati, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur atas bimbingan dan pemeliharaan-Mu bagi kami sekeluarga sampai saat ini. Kesusahan terkadang membuat kami mengalami dahaga insani dan batin kami. Kecewa dan marah sering menghantui hati dan pikiran kami ketika mengalami berbagai ketidakadilan dalam hidup, kerja, usaha, dan layan kami. Semuanya mengingatkan kami akan kefanaan dan kerapuan diri. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk berseru memohon keadilan kepadamu. Saat ini kami sekeluarga kembali datang beribadah, memuji, menyembah, dan berdoa kepadamu. Ingin mendengar dan menghayati firman-Mu. Berilah kami hikmat-Mu, agar kami mengerti maksud firman dan kebenaran-Mu bagi kami. Sehingga ketika kami mengalami berbagai ketidakadilan dan dahaga insani, kami tetap memandang dan berseru kepadamu. Sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan dahaga kami, serta memberi keadilan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saatnya kita untuk membaca firman, mendengarkan dan merenungkannya. Oleh karena itu sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena di situasi yang belum membuat kami bebas untuk bergerak karena situasi pandemi, tetapi Tuhan memungkinkan kami untuk membangun persekutuan kami dengan Allah dan juga dengan teman-teman seiman, baik yang boleh hadir di gereja maupun yang tetap beribadah dari rumah masing-masing. Saat ini kami ingin membaca firman Tuhan, mendengar. Kami mohon Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, dan kami dimampukan untuk mengerti dan memahami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 yang mengatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka yang menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau yang menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau.
bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita pada hari ini masih berada di situasi pandemi, sehingga kita belum bebas bergerak dan ibadah masih diselenggarakan. Tapi bersyukur karena dapat luring, tetapi juga daring. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah yang menurut Tuhan ini adalah sama dengan orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Pembacaan Alkitab yang baru kita ikuti ini adalah perumpamaan yang mengajarkan kepada kita, yang mengajarkan kepada setiap orang yang mau membaca Alkitab. Tetapi terutama saudara-saudara, ini adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang menceritakan tentang kerajaan Allah, tentang keadilan, tetapi juga tentang iri hati. Saudara-saudara, perumpamaan ini menceritakan tentang seorang tuan yang pada pagi-pagi benar, ia keluar rumah dan pergi untuk mencari pekerja-pekerja, atau untuk mencari orang-orang yang belum memiliki pekerjaan. Dan Tuhan, maksud saya Tuhan ini, memanggil mereka untuk ikut bekerja di kebun anggur. Kira-kira mungkin orang ini jam 6 pagi sudah mulai bekerja. Tetapi juga saudara-saudara, dalam merekrut orang-orang untuk bekerja di kebun anggur ini ada sebuah kesepakatan untuk upah kerja. Dan kesepakatan itu diberikan 1 dinar bekerja dalam 1 hari. Kemudian yang kedua, tuan ini pergi lagi pada jam 9. Minta orang-orang supaya ikut bekerja di kebun anggur. Mereka pun dengan sukacita dan senang hati untuk ikut bekerja di kebun anggur itu. Nah, pada jam 15 atau jam 3 petang
disebut di situ. Dan jam 5 Tuhan mencari orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Mereka pun siap untuk mengikuti pekerjaan itu dan menerima dengan senang hati. Tetapi kemudian saudara-saudara, pada malam hari, artinya setelah pekerja-pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya dan hendak pulang ke rumahnya, Tuan ini memanggil hambanya atau mandornya untuk memanggil para petugas-petugas di kebun anggur itu. Dan Tuhan memerintahkan untuk membayar 1 dinar. Dimulai dari yang masuk jam 5 sore. Kemudian jam 3 petang, maksudnya jam 15. Mereka diberikan 1 dinar. Tetapi juga yang mulai bekerja jam 9, yang mulai bekerja jam 6 pagi, diberikan juga oleh Tuhan itu sama 1 dinar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hal ini menimbulkan kecemburuan. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi mereka. Karena yang masuk bekerja lebih panjang waktu, tapi diberikan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan dalam perumpamaan ini atau dalam cerita ini melambangkan Allah. Dan hamba-hambanya adalah manusia yang berdosa. Allah memanggil mereka atau memanggil manusia untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa. Dan itu dilakukan atas kreatif dan inisiasi dari Allah sendiri. Ia memberikan manusia pekerjaan di dunia, yaitu di kebun anggurnya. Untuk mengusahakan dunia ini, pekerja yang dipanggil pagi-pagi, hari melambangkan orang yang percaya sejak masih muda. Yang masih muda. Tetapi saudara, orang yang datang lebih siang, itu melambangkan orang yang mengikut Tuhan. Itu pada tengah baya. Ada juga saudara-saudara, yang semakin sore, dan itu melambangkan orang-orang yang sudah tua, tapi baru mengenal Yesus dan bekerja bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, semakin sore itu menunjuk pada usia yang semakin tua ketika percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian di akhir zaman atau malam hari disebutkan dalam perumpamaan kita, Allah akan mengumpulkan orang-orang yang percaya, yaitu pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur. Dan kemudian Tuhan akan membagikan upahnya. Saudara-saudara, upah itu 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah bekerja 1 hari dan cukup untuk makan 1 hari. Tetapi 1 dinar ini Bapak Ibu, ini sebagai simbol atau lambang keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali.
itu 1 dinar. Tapi maksud 1 dinar ini adalah sebuah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan dan akan diberikan kepada orang-orang yang setia itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata pada akhir zaman upah itu tidak dibedakan. Baik yang telah mengikut Yesus sejak umur masih muda atau sejak umur masih anak-anak, atau kemudian setelah tengah baya atau umur yang sudah tua. Tuhan memberikan anugerah yang sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu saudara-saudara, hal ini terjadi bagi anak muda, orang tua, ataupun setengah baya sama saja. Karena orang tidak boleh menunggu. Kalau masih muda, ya nanti saja kalau sudah yang tua. Karena yang tua mendapat hadiah yang sama, ngapain kita kerja sejak muda? Gak perlu. Apa untungnya kita masih muda sudah bekerja melayani Tuhan kalau hasilnya sama dengan orang yang sudah opa-opa? Saudara-saudara tidak bisa berkata begitu. Karena kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Kapan Tuhan panggil. Ada yang masih muda dipanggil oleh Tuhan. Ada yang tengah baya dipanggil oleh Tuhan. Ada yang sudah sepuh, sudah kakek-kakek, ninen-ninen, tapi juga belum dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, orang-orang semua dipanggil sama untuk mengabdi dan melayani. Oleh karena itu Yesus memperingati murid-muridnya supaya tidak menjadi iri hati. Karena pengampunan dan keselamatan itu adalah karunia dan anugerah Tuhan semata. Tidak ada keterlibatan seseorang. Itu yang disarankan Yesus untuk tidak menjadi iri hati. Karena karunia itu adalah milik Tuhan dan Tuhan bebas memiliki hak prerogatif akan diberikan kepada siapa. Saudara-saudaraku, dengan kata lain bahwa Tuhan tidak bisa diganggu gugat untuk menganugerahkan haknya kepada siapapun. Manusia dapat mengharapkan lebih daripada yang Tuhan mau berikan. Boleh saja. Tetapi Tuhan punya kuasa dan Dia berhak untuk membagikan apa yang dimiliki kepada siapapun. Saudara-saudara, perumpamaan ini tidak berarti bahwa menjadi orang percaya sejak muda adalah sebuah kerugian yang saya katakan tadi. Apa gunanya kita menjadi pemuda ikut kalau upahnya sama saja dengan orang yang tua-tua? Saudara-saudara, mengikut Tuhan tidak ada perhitungan untung rugi. Bukan seperti bisnis. Saudara-saudaraku, manusia dipanggil oleh Tuhan untuk mengabdi dan melayani dan memberi dirinya kepada Tuhan. Tidak berhubungan dengan usaha manusia. Tetapi saudara-saudara, ada hubungannya dengan kesetiaan dan kesungguhan dalam memberi diri untuk mengabdi dan melayani. Karena itu di akhir pelajarannya, perumpamaan ini Tuhan mengatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Untuk saudara-saudara,
biar ikut sejak muda atau ikut lebih dahulu, dia bisa menjadi yang terakhir kalau pengabdiannya tidak sungguh, tidak tulus, tidak memberikan diri dengan sebaik-baiknya, dengan ketulusan kepada Tuhan seperti Tuhan tulus memberikan dirinya untuk keselamatan manusia. Saudara-saudara, saya ingin katakan, kalau Tuhan Yesus mengatakan demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini masih lumayan Bapak Ibu. Masih luar biasa kalau yang suka mengeluh itu masih bisa masuk. Walaupun terakhir gilirannya. Antrinya panjang seperti mau suntik vaksinasi. Itu ya Bapak Ibu. Tetapi ada firman lain yang mengatakan bukan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Tetapi Yesus berkata, "Enyahlah kamu karena aku tidak kenal engkau." Itu dalam perumpamaan yang lain. Kalau perumpamaan 10 gadis, 10 gadis itu juga menunjuk pada gereja itu Bapak Ibu. Kalau orang-orang sama-sama membawa obor, sama-sama menjemput Tuhan. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengatakan pada yang 5 gadis itu, "Enyah kamu dari hadapanku." Tapi pada 5 gadis ini diberikan hadiah yang istimewa untuk mereka. Saudara-saudara, apa tidak sedih kalau saya berkhotbah begini? Ini sebagian di sini ada kelompok Pak Rudi sama Ibu. Terus ini juga gitu. Terus Tuhan bilang, sama yang sebelah sini, Pak Pendeta masuk yang sini lagi. "Enyah kamu dari hadapanku." Tapi pada yang separuh ini, inilah hadiah untuk kamu. Apa enggak sedih Bapak Ibu? Kita sama-sama ibadah, Pak Pendeta berkhotbah lagi. Kemudian Tuhan bilang, "Enyah kamu dari hadapanku." Mengapa Bapak Ibu? Kalau Pak Pendeta khotbah tidak tulus. Kalau Pak Pendeta berkhotbah main-main. Kalau Pak Pendeta berkhotbah karena ingin mencari sebuah keuntungan. Perhitungan untung rugi terhadap Tuhan. Kalau Bapak Ibu beribadah tidak sungguh-sungguh, tidak tulus. Sementara yang sebagian begitu tulus dan berkenan kepada Tuhan. Nah itu saudara-saudara. Saya katakan masih lumayan kalau Tuhan Yesus bilang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Itu berarti semua masuk toh? Semua masuk tapi cuma dulu sama sekarang. Duluan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga yang seperti ini terjadi di dalam gereja. Ada orang-orang yang merasa diri layak. Ada orang-orang yang memandang rendah orang-orang lain yang secara rohani sepertinya jauh di bawah mereka. Ada atau di gereja begitu? Tapi di sini enggak ada, saya percaya. Di tempat lain ada Bapak Ibu. Orang-orang tua yang suka menganggap remeh itu. Kamu kecil, kamu enggak ikut, enggak banyak pengalaman di gereja ini. Tapi saya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu orang-orang ini tanpa sadar sedang berada di dalam dosa kesombongan yang amat dibenci oleh Tuhan. Orang-orang ini tanpa sadar merasa diri lebih baik daripada orang-orang lain. Sebenarnya itu adalah sebuah kesesatan yang sangat berbahaya. Saudara-saudara, tersesat tetapi terus merasa orang lain yang sedang tersesat. Ada loh di gereja seperti itu. Ya, merasa diri benar, merasa diri paling baik. Sehingga meremehkan pekerjaan dan pelayanan orang lain. Saudara-saudara, oleh karena itu kita belajar dari firman ini. Biarlah perasaan superior
seperti orang-orang yang merasa diri lebih tinggi secara rohani, lebih bernilai secara rohani. Itu dimatikan dalam diri kita. Tapi kemudian kita saling menghargai, saling menghormati dan membangun koordinasi dan komunikasi untuk meningkatkan pekerjaan pelayanan kita sebagai gereja. Sehingga gereja itu akan maju bersama-sama. Saudara-saudara, yang kedua untuk kita renungkan adalah mengenai perasaan sukacita ketika orang lain mendapat anugerah. Saudara-saudara, kalau orang lain mendapat berkat banyak, mendapat anugerah yang besar, itu seringkali menimbulkan kecemburuan sosial. Sekarang ini ataupun nanti pada waktu Kristus datang kembali. Saudara-saudara, kalau mereka yang bekerja 1 jam diberi upah 1 dinar, bagaimana dengan kita yang telah bekerja 12 jam? Bukankah seharusnya kita mendapatkan 12 dinar? Kalau yang 1 jam 1 dinar. Tapi mengapa tidak begitu? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ini penting untuk kita renungkan. Karena apa yang terjadi pada diri kita, jikalau ternyata Tuhan memberikan apa yang sama dengan orang-orang yang juga dipandang Tuhan berkenan, tentu kita harus bersuka cita. Kalau orang-orang bisa berhasil dalam segi ekonomi, bisa berhasil dalam mengelola kehidupannya, dalam berhasil dalam melakukan tugas-tugasnya, bukankah kita ikut bersuka cita dan berbangga atas orang lain? Bukan, justru menimbulkan kecemburuan sosial. Saudara-saudara, oleh karena itu penting kita renungkan bahwa membangun hidup ini adalah sedang membangun kerajaan Allah yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Supaya kita boleh sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Karena saudara-saudara, orang yang kerohaniannya baik, dia akan bersuka cita melihat orang lain. Dia akan bersuka cita karena melihat Allah itu baik kepada mereka yang tidak layak dan yang layak. Orang yang hatinya sempit dan picik akan merasa diperlakukan tidak adil di hadapan Allah. Tetapi orang yang murah hati, dia akan melakukan sungguh luar biasa, teman-temanku diberkati Tuhan. Banyak orang kalau samping kita berhasil, justru menimbulkan kecemburuan dan iri hati. Mengapa mereka tanamannya lebih hijau dan punya saya kering? Sering begitu. Nah, karena itu saudara-saudara, firman ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu sama dengan orang-orang yang bekerja di kebun anggur. Siapa yang bekerja di kebun anggur? Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Para presbiter, pemain musik, pemandu lagu, paduan suara, semua sedang bekerja untuk Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Juga pekerjaan sehari-hari yang dipercayakan kepada kita untuk memperjuangkan kehidupan ekonomi. Di sana harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak perlu mengembangkan kecemburuan dan juga kebencian terhadap orang lain. Karena Tuhan akan memberikan hadiah yang sama, yaitu keselamatan, Bapak Ibu. Keselamatan tidak dibeda-bedakan. Tidak ada bedanya Bapak Ibu yang satu masuk surga, yang satu setengah surga, enggak ada. Yang satu mendapatkan istana yang istimewa,
yang lain, istana yang sederhana, juga tidak begitu. Semua diberkati Tuhan dalam pengabdian dan pelayanan. Karena itu, mari kita renungkan firman ini dan kita wujudkan dalam kehidupan konkret setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Ya Bapak Ibu, saat teduh sejenak untuk merenungkan firman. Amin, kita sambut dengan kitab bakti 369, bait pertama dan kedua. Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama gereja segala abad dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai ikrar iman kita, dan hendaklah masing-masing orang berkata dalam hati dan mulutnya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersatu dalam doa untuk menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga yang mulia. Kami datang tersungkur untuk menyembah-Mu, menaikkan puji
dan syukur kami karena firman Tuhan baru saja diberitakan, di mana Yesus mengajarkan kepada kami bahwa kerajaan Allah itu seumpama orang-orang yang bekerja di kebun anggur Tuhan. Ada yang sudah bekerja sejak jam 6 pagi, ada yang masuk jam 9, tapi juga ada yang masuk mulai jam 15 atau jam 5 petang. Dan pada akhirnya Tuhan mengumpulkan semua pekerja itu untuk mendapatkan upahnya sesuai yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. 1 dinar. Dan itu menimbulkan kecemburuan bagi banyak orang, karena Tuhan menganugerahkan kepada orang yang baru bekerja pun mendapat upah yang sama. Tetapi Tuhan kami memahami bahwa semua yang diajarkan Tuhan ini adalah simbol atau perumpamaan tentang kerajaan Allah yang Tuhan bangun di tengah dunia, yang memanggil semua orang untuk bekerja di ladang Tuhan, yaitu mengembangkan dunia ini untuk menjadi berguna dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Karena itu Tuhan, memang ada orang-orang muda yang Tuhan panggil, ada orang tengah baya, dan juga ada orang-orang tua. Dan semuanya yang setia akan mendapatkan upah yang besar, yaitu keselamatan. Untuk itu Tuhan, ajarkan kepada kami semua dalam pengabdian dan pelayanan ini untuk tidak mengembangkan iri hati dan kecemburuan. Tapi biarlah kami boleh saling berkoordinasi, saling menopang satu dengan lain dalam pengabdian dan pelayanan. Tuhan akan memberkati, sehingga kerajaan Allah boleh tumbuh dan berkembang di tengah dunia ini. Artinya semua orang sudah bisa merasakan damai sejahtera Allah di tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, kami mohon firman ini menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan menempatkan ini semua untuk dapat kami teladani dan kami lakukan dalam kehidupan konkret. Tuhan Bapa Surgawi, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera yang tersebar di seluruh sektor pelayanan, keluarga lepas keluarga, para bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak. Tuhan berkati mereka dalam panggilan dan pengutusan, dan di tengah kehidupan mereka setiap hari Tuhan berkati, agar mereka semua dimampukan untuk bersaksi dan melayani, mengembangkan panggilan dan pengutusan-Mu dalam sikap hidup dan perilaku. Mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan berat, Tuhan menolong memberikan mereka kemampuan, kekuatan untuk keluar dari kesulitan itu. Karena itu berikanlah solusi yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan membantu mereka. Kami doakan untuk mereka semua yang menderita sakit dan penyakit, yang lemah, bahkan yang terkena atau terpapar COVID. Tuhan tolong dan berkati, supaya mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan konkret mereka. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga, yaitu Bapak Domingus Tapilaha, Bapak Andi Bagus Nugroho, Penatua Matis MP Bikauli, Ibu Nilasari, juga Bapak Victorino Rustandio, Bapak Noveno Rustandio. Demikian pula Bapak Markus Rudi Yunarto, Ibu Suyatno, Bapak Matusalat, Bapak Matusalat dan Laiskodat, Bapak Jin Mailisa. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga ini dalam tangan-Mu. Tuhan, menjadikan mereka keluarga yang mampu hadir di tengah masyarakat untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui sikap hidup dan perilaku konkret, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, pengabdian dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Tuhan Bapa Surgawi,
Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, yang masih dalam pemulihan. Penatua RS Gultom, Diaken Bakri Sukandar, Ibu Neti Ermando Boru Samosir, Ibu Lumintu Listiati Mujiono, Bapak Morris Bay, Ibu Yohana Belimena, Diaken Agus Sutarwo, Ibu Silalahi, Ibu F. Tambunan, Ibu Basuki, dan Ibu Yulin L. Lomboan. Demikian pula Ibu Leni Patilal, maksud kami Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Venitapati, Ibu Damila Benjamin, dan Ibu Dwianti Roselindingrum Patial, Bapak Luki Kesaulia, Saudara Anton Samson, Penatua Roli Ersiahaya, Saudara Rafael Samson, Saudara Yuninho Samson. Mereka semua sedang lemah secara fisik karena menderita sakit. Kami meyakini Engkaulah dokter di atas segala dokter, dan Engkau yang sanggup untuk menolong mereka dan menyembuhkan. Karena itu berkatilah semua usaha pengobatan yang dilakukan oleh keluarga maupun tim medis yang Tuhan utus, agar mereka memperoleh kekuatan, kesembuhan kembali daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk seluruh pengabdian dan pekerjaan pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati para presbiter, diaken dan penatua, pengurus unit-unit misioner, pelkat, komisi, dan panitia-panitia yang ada di sini. Tuhan berkati. Demikian pula Tuhan untuk seluruh pekerjaan pelayanan di sektor. Di situasi pandemi ini, Tuhan bekerja menolong seluruh warga jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi, khususnya di tengah bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati kehadirannya, agar mampu bersaksi di tengah masyarakat yang plural dan majemuk. Kami doakan untuk GPIB, yaitu pimpinan GPIB Majelis Sinode. Tuhan berkati agar mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Bahkan jemaat-jemaat di seluruh wilayah pelayanan GPIB Tuhan berkati. Untuk orang-orang yang menderita, para janda, duda, yatim piatu, gelandangan, dan orang yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka yang sakit, mereka yang tertimpa bencana alam dan berbagai macam sebab dan akibat, bahkan yang terpapar COVID, Tuhan tolong dan berkati dimanapun mereka berada. Untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh aparatur negara yang di pusat maupun di daerah, lembaga tinggi dan tertinggi negara, Tuhan berkati. Biarlah seluruh komponen bangsa ini bersatu padu untuk membangun negeri ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan doa kami, karena ya Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
umat yang dikasihi Tuhan, demi kenyamanan bersama, jemaat di gedung gereja dihimbau untuk memberikan persembahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengikuti arahan presbiter bertugas, atau dapat scan QR kode yang tersedia di depan bangku jemaat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan guna mendukung pelayanan dan kesaksian gereja. Nas Alkitab dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkau sumber rahmat dan anugerah. Inilah persembahan kami kepadamu. Kami memberi bukan karena Engkau meminta. Kami persembahkan bukan juga karena Engkau kekurangan. Sebab semua yang ada pada kami, bahkan nafas dan kekuatan adalah milik-Mu, dan dari tangan-Mu asalnya. Terima dan kuduskan persembahan kami sebagai kesaksian tanda bahwa hidup mati kami ada dalam tangan Tuhan, dan bahwa anugerah Tuhan dalam hidup ini selalu cukup untuk kami melayani dan bersaksi melalui persekutuan, pelayanan dan kesaksian demi memuaskan lapar dan dahaga insani sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pokok Warta, Minggu 21 Maret 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan pasangan pertama diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk kedua kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Ricardo Frederico Watimena, putra dari Bapak Alexander S. Watimena almarhum, dan Ibu Carolina L. Patinama, yaitu warga jemaat sektor pelayanan 5, dengan Saudari Margaret Sally Natalia Marbun, putri dari Bapak Haris Parlindungan Marbun, dan Ibu Purwanti Widyastuti, warga jemaat sektor pelayanan 3. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari tanggal Sabtu 27 Maret 2021, waktu jam 10 pagi, tempat di GPIB Sejahtera Jakarta. Presbiter bertugas sektor pelayanan 3 dan 5. Pasangan yang kedua ialah Saudara Yohanes Kus Hartanto, putra dari Penatua Sutarno, dan Ibu CH Sulasmiyati, warga jemaat sektor pelayanan 1, dengan Diaken Kristina Cornelia Sahanaya, putri dari Bapak Hobart Sahanaya almarhum, dan Ibu Sumira Ronosono almarhum, warga jemaat sektor pelayanan 2. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan diadakan hari tanggal Sabtu 27 Maret 2021, waktu jam 10 pagi, tempat di GPIB Pasar Minggu, Jakarta. Presbiter bertugas sektor pelayanan 1 dan 2. Pasangan yang ketiga diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk pertama kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Rizky Alexander Risamasu, putra dari Penatua Elvis Risamasu, dan Ibu Ruth Domingas Hehalatu, warga jemaat sektor pelayanan 2, dengan Diaken Elizabeth Christine Susianti, putri dari Bapak Edi Susanto, dan Ibu Barkah Adiasti, warga jemaat GPIB Immanuel di Palembang. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari tanggal Sabtu 3 April 2021, jam 10 pagi, tempat GPIB Immanuel Palembang. Ibadah peneguhan Sidi Baru 2020-2021, nama-nama calon peneguhan Sidi reguler, dewasa, dan baptisan dewasa
dapat Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat atau website GPIB Sejahtera, Jakarta. Evaluasi lisan warga Sidi Baru reguler dan dewasa akan diadakan di hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 18 tempat di GPIB Sejahtera. Mohon perhatian warga Sidi, juga Korsek 1 dan sampai 5 dan orang tua Sidi Baru. Persiapan ibadah bagi warga Sidi Baru akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, waktu 18 WIB, presbiter yang bertugas PHMJ. Ibadah Jumat Agung, Sakramen Perjamuan Kudus. Mohon perhatian warga jemaat, ibadah Jumat Agung, Sakramen Perjamuan Kudus, Jumat Agung tanggal 2 April 2021, bahwa ibadah akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi khusus bagi warga Sidi Jemaat Baru dan orang tua. Jam 17 sore bagi jemaat umum. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera akan dilakukan secara virtual melalui channel YouTube GPIB Sejahtera pada hari Rabu 24 Maret 2021 jam 19. Ibadah virtual Pelkat GPI Gerakan Pemuda akan dilaksanakan secara virtual atau Zoom yang akan diberitahukan ID-nya di kemudian di hari Sabtu 27 Maret tempat Zoom meeting room. Dimohon partisipasi seluruh anggota Pelkat Gerakan Pemuda. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan pada tanggal 21 Maret sampai dengan 27 Maret 2021, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih, Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Slamet Iskandar, yaitu KMJ GPIB Sumberkasih, yang melayani pada pagi hari ini. Atas pelayanan yang telah diberikan kami presbiter GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang bertugas beserta seluruh warga jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus adalah Kepala Gereja senantiasa memberikan pelayanan Bapak. Yang terakhir, warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lainnya yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sekian warta, terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan dan kerjamu sehari-hari, dan yakinlah bahwa Tuhan akan melakukan keadilan bagi kita di tengah berbagai ketidakadilan yang kita alami jika kita berseru kepadanya. Untuk wartakan
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.